Hai, welcome to Cikal Bincang-Bincang Live at Cikal. Cikal Bincang-Bincang Live at Cikal adalah segmen terbaru dari Cikal Bincang-Bincang Podcast, di mana kami mengundang Cikal team member, baik itu guru maupun staf, untuk berbagi praktik baik yang pernah dilakukan selama berada di Cikal. Kali ini ada saya, Reni, marketing Sekolah Cikal Surabaya, yang akan menjadi host di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai musik dalam profesi dan karir. Kalau kita mendengar kata musik, tentu sebagian dari kita mengaitkan pada sosok artis, musisi, penyanyi ya, begitu yang kita bayangkan. Nah, mereka ini memang biasa menghasilkan karya lewat musik. Tetapi bagaimana kalau musik ini ada hubungannya dengan guru? Apakah mungkin guru juga menciptakan lagu, bermain musik dan bernyanyi? Bagaimana sih peran dan pengaruh musik terhadap profesi dan karir seorang guru? Apakah musik nanti juga bisa menjadi ladang untuk berkarya bagi seorang guru? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang sudah saya hadirkan narasumber, tidak hanya satu, tapi langsung rombongan, 3 orang sekaligus ya. Mereka adalah guru dari Sekolah Cikal Surabaya. Ada Om Dike, Om Cema, dan juga Om Hasan. Mari kita berkenalan dengan mereka. Yang pertama saya mau menyapa Om Dike. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah baik. Iya, Om Dike di Cikal mengajar sebagai guru apa? Saya di Cikal sebagai guru musik untuk level tahun ajaran ini untuk level primary dan reception. Oke, baik. Terima kasih Om Dike. Dari Om Dike saya ingin kenalan dengan Om yang di tengah. Siapakah namanya? Halo Teh. Halo. Ya, nama saya Hasan, biasa dipanggil Pak Hasan atau Om Hasan. Oke, di Cikal mengajar apa Om? Kalau tahun ajaran ini ya, kebetulan saya mengajar di bahasa dan sastra Inggris di level primary dan middle school, high school. Waduh, komplit ya dari level primary sampai SMA. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Om Hasan. Sama-sama. Nah, ini yang terakhir tamu kita hari ini. Ada Om Cendra. Kalau saya sih panggilnya Om Cema ya. Om Cema, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Oke, ini aktif bikin YouTube juga ya. Iya. Di Cikal ngajar apa Om? Di Cikal untuk tahun ini pegang visual art untuk primary dan juga ada social studies, ada juga bahasa Indonesia dan ada painting juga. Wow, Iya. bahasa ke painting ke visual art. Ya, dan Aduh. social studies juga. Dan social studies. Betul. Baik Om Cema, terima kasih. Nah, ternyata setelah kita tahu latar belakangnya, mereka bukan guru musik saja ya. Ada yang ngajar bahasa Inggris, visual art, social studies, bahkan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa sih manfaat musik yang menjadi hobi mereka dalam pembelajaran? Apa yang mereka lakukan untuk memberikan sentuhan hobi mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, bisa cerita nih, siapa yang mau mulai cerita? Om Cema mungkin? Mungkin Om Hasan. Oke, Silakan Om Hasan. manfaat musik di dalam praktik pengajaran di ruang kelas ya. Oke. Banyak sekali Teh, banyak sekali. Kalau kita berbicara situasi offline sebelum pandemi, yang paling kerasa adalah saya percaya musik itu bisa menyiapkan mood siswa. Karena Oke. ketika siswa berangkat dari rumah itu kita nggak pernah tahu sebelumnya mereka ada drama seperti apa di rumahnya. Oke, ya. Bisa aja mereka tengkar dengan kakaknya, dengan adiknya, atau nggak mood dengan menu makannya sehingga moodnya kacau ketika membuka pintu kelas itu. Nah disitulah begitu mereka buka pintu, jebret langsung disuguhi dengan playlist lagu yang adalah dari mereka dan teman-teman mereka. gitu. Wah, Jadi dulu seru saya- ya. Jadi kalau ada playlist, maksudnya mereka yang menyiapkan Om Hasan, kemudian mereka memilih begitu? Lebih tepatnya mereka yang milih. Jadi siapapun yang datang, 8 atau 10 anak pertama boleh langsung ambil spidol dan menuliskan lagu yang ingin diputar di pagi ini gitu. Wah, ya. Ini bisa mengubah mood, karena memang musik itu bisa mengubah mood kita yang sedih jadi gembira atau sebaliknya sebenarnya. Bisa dua-duanya, tergantung tujuan apa yang ingin kita capai dengan musik itu. Nah kalau di pendidikan tentunya kita berusaha mengubah emosi yang kurang bagus menuju yang bagus sehingga mereka dalam mode terbaik untuk menerima ilmu pembelajaran. Wah, oke.
kayaknya ini cuma di Cikal ya, pagi-pagi diajak nyanyi gitu muridnya, bahkan bisa pilih lagu sendiri. Nah, ada yang ingin ditambahkan Om Diki? Ya kalau terkait pilih lagu itu dulu tahun ajaran sebelum pandemi itu, ketika saya ngajar di level middle school itu memang saya memberikan setiap murid untuk pilih playlistmu dan akan diputar di kelas musik. Jadi di 10 menit pertama kita akan memutar musik-musik yang menjadi favorit mereka. Nah, yang menarik adalah tujuannya dulu agar mereka itu bisa menghargai keinginan selera teman yang lain. Sehingga mereka bisa oh ternyata ada musik seperti ini ya yang sebelumnya belum pernah mereka perdengarkan. Nah, bahkan mereka saya buat survei untuk mensurvei para guru-guru gitu, apa sih musik favoritnya guru-guru, agar juga mereka tahu bahwa ternyata musik itu luas dan musik itu tiap orang memiliki selera yang berbeda dan harus kita hargai. Oke, jadi menumbuhkan empati, saling menghargai juga bisa lewat musik. Nah, tadi yang menariknya ini membuat siswa lebih mood belajar gitu ya. Nah, boleh nggak diceritakan pengalaman di kelas yang ditemui ketika anak-anak diajak menyanyi, apa sih reaksi mereka atau respon mereka, Om Cema? Nah, kebetulan saya juga ingin berbagi pengalaman di sini. Kebetulan tahun lalu itu saya pegangnya ini untuk kakak-kakak, ya kelas kakak-kakak. Jadi kebanyakan ya memang anak-anak yang masih belum punya kesadaran untuk mengatur emosi seperti itu. Nah, jadi biasanya untuk saya setuju dengan Pak Hasan tadi. Biasanya di rumah itu ada dramanya dulu nih sebelum ke sekolah kan. Iya, apalagi yang preschool ya. Iya, yang nangis-nangis dulu sampai sekolah nggak mau ditinggal sama orang tuanya. Iya. Nah, itu biasanya di kelas karena ada gitar lele. Nah, itu biasanya kami manfaatkan itu momen itu untuk mencari perhatian mereka supaya emosinya bisa kita redam, kita kembalikan ke mood yang bagus. Nah, selain itu juga sebenarnya musik itu sarana yang bagus untuk anak-anak menambah kosakata, apalagi anak-anak ya, menambah kosakata, menambah perbendaraan ingatan mereka, memori mereka tentang apa yang ada di sekitar, kayak gitu sih. Jadi ternyata manfaat musik itu nggak cuma bikin mood kita seneng, tapi ada yang lain-lain, menambah vocabulary ya. Kemudian bisa juga untuk membuat anak lebih fokus ya tadi ya. Kalau misalkan mereka dari rumah ada sesuatu di kelas untuk menarik perhatian agar mereka fokus. Keren sekali ternyata ya. Nah, saya sih pernah menemukan ya, waktu itu kebetulan sedang di library, kemudian ada seorang guru di hari Jumat itu membuat playlist khusus hari Jumat. Jadi lagunya itu mungkin ya lagu yang sedang ngetren gitu loh. Jadi anak-anak boleh memilih lagu yang sedang ngetren, kemudian dari lagu itu dibuat kuis, tapi yang ada hubungannya dengan pelajaran. Nah, ini bisa cerita juga nggak sih ini lagu kemudian ada hubungannya dengan pelajaran? Apalagi tadi kan teman-teman, kalau Pak Diki mungkin pasti pelajarannya hubungannya dengan musik ya. Tapi kalau seperti Pak Hasan dengan bahasa Inggrisnya atau Om Cema dengan visual art dan social studies-nya bagaimana? Oke, saya mulai dulu ya. Lagu dengan dan hubungannya terhadap pelajaran di kelas gitu ya. Ya itu sangat membantu kami dengan adanya lagu-lagu itu mempermudah kami untuk menyampaikan beberapa poin materi yang sedang diajarkan sekaligus memudahkan siswa untuk mengingat. Sama halnya dengan kita nggak mungkin mustahil bahkan untuk melupakan balon apa yang meletus di antara 5 balon. Kenapa? Karena waktu TK guru kita mengajarkannya dengan lagu, bukan dengan cerita yang dibacakan gitu. Sehingga terngiang-ngiang nggak mungkin lupa kita gitu. Kira-kira kenapa ya kok musik mudah sekali lebih diserap oleh daya ingat seseorang? Mungkin Pak Diki lebih tahu, tapi kalau jawaban sederhana saya mungkin karena melibatkan emosi dan pengalaman. Jadi ketika anak
mendengarkan materi pembelajaran melalui musik, dia juga mengingat momen apa itu, terus siapa yang berteriak paling kencang di momen itu, siapa yang paling cepat mengingat lagu itu dan seterusnya. Gitu. Misal satu dulu ada lagu tema pembelajaran kami adalah healthy lifestyle. Oke. Itu. Terus saya minta bantuan Pak Diki untuk mencari referensi lagu yang cocok untuk mengajarkan anak-anak tentang pola makan yang sehat. Maka Pak Diki browsing dan menemukan lagu healthy lifestyle judulnya Pak ya. Ya, jadi kalau dalam pembelajaran itu musik itu bisa dikategorikan menjadi 3 hal. 1, belajar musik. 2, belajar dengan musik. Dan yang ketiga, belajar melalui musik. Nah, tadi yang dicontohkan Om Hasan tadi itu memang saya ingat ketika itu ada murid kelas 1 yang tidak suka makan sehat gitu ya. Dia tidak suka sayur, dia tidak suka buah gitu. Akhirnya saya coba mengajarkan di kelas itu lagunya itu Do you like healthy food or do you like junk food? Nah, kemudian itu setiap kelas musik selalu dinyanyikan itu. Awalnya si anak tersebut itu merasa tersindir gitu ya. Jadi dia nggak mau dengerin lagunya. Nggak mau dengerin lagunya. Nah, di minggu keberapa ajaibnya itu adalah ketika saya di kantin menemui dia dan dia sudah makan sayur gitu. Wah. Nah, ini agak ya memang amazed gitu ya melihat dia tiba-tiba mau makan sayur terus kemudian dia tidak minder lagi gitu. Dan setelah itu saya putar lagi di kelas, dia bisa dance dengan teman-temannya di lagu itu gitu. Wow, keren ya. Jadi menyindir dalam tanda kutip tapi dengan lagu ya. Menasihati. Oh, menasihati. Tapi itu ternyata manjur karena Ya, manjur. mungkin anaknya nasihatnya itu terdengar lembut gitu ya karena lewat lagu, lewat musik. Nah, ini kalau saya amati teman-teman kan juga sering tuh membuat lirik tersendiri, membuat lirik yang disesuaikan dengan kondisi kelas. Misalnya kayak Om Dike ya, membuat lagu yang kayak mengajak untuk memulai kelas gitu ya, untuk mengajak berkenalan gitu. Nah, itu inspirasinya dari mana? Apakah bisa langsung pada saat itu juga membuat lagunya atau pernah diskusi bertiga begitu? Kami memang bukan hanya kami bertiga, dengan beberapa guru itu memang kadang-kadang sering sharing untuk tentang drama apa sih yang terjadi di kelas gitu. Drama-drama seperti apa, seperti tadi Om Hasan share tentang drama tentang mood siswa ketika masuk kelas ternyata itu unpredictable. Nah, berangkat dari situ kemudian kita mencari solusi. Dan karena misal saya basicnya musik, saya mau kalau di jalur musik apa yang bisa dicapai ya di sini gitu. Nah, salah satunya memang kalau kelas itu dimulai dengan gembira, maka kesananya itu jadi lebih enjoy gitu. Nah, akhirnya jadi ada lagu misal hello, how are you? Nah gitu. Jadi itu kalau bahkan versi online seperti ini hanya dinyanyiin itu anak-anak sudah joget kegirangan itu udah. Sudah hafal dengan lagunya, sampai sudah familiar hafal gitu ya. Dan tadi siang itu ketika di ending itu saya tidak putar musik, tiba-tiba oke, kelas Zoom saya tutup ya gitu. Wah, langsung tiba-tiba itu anak kelas 1. Oh, musiknya mana gitu. Karena saat itu saya tidak pakai laptop, jadi pakai iMac sekolah. Jadi wah, musiknya harus cari di mana ini. Akhirnya udahlah dikasih musik. Mereka jadi lebih meninggalkan kelas itu jadi ada kesan. Nah, kalau tadi kan ceritanya ini anak SD gitu ya, kemudian TK, preschool. Nah, ini kalau untuk anak-anak yang tadi, untuk junior dan high school, seefektif apa sih musik itu? Mungkin Om Hasan, karena Om Hasan memegang sampai SMA ya. Kalau untuk pembelajaran, sayangnya dengan terus terang ruang kolaborasi kita sedikit terbatas karena memang online tidak semudah seperti offline gitu. Tapi potensi-potensi yang lain bermunculan, misalnya kolaborasi antara guru dan siswa untuk membuat lagu atau aransemen lagu tertentu, misalnya Mars Cikal bisa-bisa aja sangat memungkinkan gitu. Kalau yang terakhir yang sudah kita laksanakan kemarin itu ada drive-in di bulan Februari akhir. Kita ada acara semacam menebak dimensi apa sih yang kira-kira terkandung di dalam sebuah lagu. Waduh. Jadi 14 dimensi.
Dikuiskan dalam sebuah lagu. Iya, lagu-lagunya bervariasi. Gitu. Waktu itu dibantu oleh vokalisnya, keren vokalisnya Om Rizky waktu itu. Iya, iya. Ya, itu kita menyanyikan lagu-lagu macam-macam, Ed Sheeran, Via Valen dan sebagainya. Terus anak-anak tiba-tiba diminta untuk menafsirkan apa sih dimensi cikal yang ada di lagu ini. Terus mereka boleh bercerita dan menyampaikan argumentasi mereka tentang kenapa dimensi ini ada di dalam lagu ini kayak gitu. Jadi banyak sekali potensi-potensi baru yang bisa kita temukan. Dan ini pembelajaran ala cikal memang seperti ini, kayak lebih mengajak siswa untuk menyampaikan pendapatnya, ya, argumentasinya begitu. Nah tadi kan sempat disinggung juga tentang apresiasi ya pada karya musik ya. Nah apakah di kelas anak-anak juga diajarkan misal nih lagu ini diciptakan oleh siapa, bagaimana sejarahnya sehingga tercipta lagu ini dan lain sebagainya. Nah ya kalau tentang kesadaran pencipta lagu atau komposer dari misal musik instrumental gitu, kesadaran itu memang diberikan untuk murid yang level primary yang up atau yang MSAS atau middle school, high school. Nah mereka butuh diberikan pemahaman kontekstual, ini adalah karya si A, ciptaan si A tapi dinyanyikan oleh si B. Nah konteks pun juga konteks karya tersebut, misal katakanlah karya tersebut itu dibuat di tahun 1875 misal seperti itu. Konteksnya seperti apa? Termasuk musik ini yang pernah saya lakukan adalah musik hip hop. Nah, gitu. Jadi ketika mereka memberi playlist hip hop, kemudian terjadi diskusi nih di kelas. Ini siapa penyanyinya, siapa penciptanya gitu. Apakah ada bad word misal seperti itu. Kemudian kenapa sampai liriknya seperti itu? Nah itu akhirnya jadi mereka punya pemahaman konteks, tidak hanya sekedar mendengarkan gitu ya? Menyanyikan saja gitu, tapi punya pemahaman di balik karya itu seperti apa. Tapi itu memang untuk level up atau level kalau primary SD ke atas gitu, MSHS gitu. Bahkan misal saya juga pernah memutarkan lagunya Cema itu kepada anak-anak gitu. Ini lagu guru-guru kalian loh. Nah gitu, ini lagunya Om Hasan loh guru-guru kalian. Jadi kalau untuk anak-anak level primary, lower primary, mereka itu senang ketika gurunya itu adalah pencipta bisa menjadi idola bagi mereka itu. Karena karena saya punya pengalaman unik yang tidak saya sadari, tidak saya duga gitu ya, ketika di library itu saya didatangi murid kelas 1 perempuan, kemudian dia kenalan dengan saya itu, hello Om Dike gitu. Terus tiba-tiba saya penasaran, kenapa kamu ingin kenalan dengan saya? Karena saya nggak ngajar dia gitu. Because I know you in YouTube, you are YouTuber gitu kan. Jadi rasanya wow. Jadi dia minta tanda tangan nggak Om? Jadi dia merasa wah ternyata ada guruku yang YouTuber ya. Bagi mereka YouTuber keren itu gitu ya. Keren gitu loh. Nah dari situ akhirnya saya coba putarkan karyanya Om Cema, karyanya Om Hasan. Akhirnya mereka jadi merasa dikelilingi guru-guru keren gitu. Guru-guru yang artis gitu ya. Wah ini keren sekali ya. Jadi anak-anak itu lewat musik bisa juga tumbuh kebanggaan memiliki seorang guru gitu ya. Tidak hanya kadang kan anak-anak juga butuh sosok yang diidolakan. Namanya anak-anak masih sekolah begitu, butuh sosok figur yang bisa diidolakan. Dan pasti ini berat nggak sih Om? Jadi idola itu kan jadi harus menjaga segalanya begitu. Ya, jadi kalau di sekolah itu idolanya adalah guru-gurunya, di rumah idolanya adalah orang tuanya. Di luar itu mereka punya idola di dunia maya. Gitu. Nah, kalau kita bisa masuk ke sana kan kita jadi bisa setidaknya bisa menyuntikkan hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak random mereka cari. Gitu. Oke. Om Cema mau menambahkan? Untuk bebannya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu beban ya, tapi justru lebih ke senang karena bisa menjadi sosok yang mereka bahkan bikin mereka bangga gitu. Karena jujur pernah juga waktu kelas bersama itu di kelas kecil itu
Justru beberapa murid itu langsung menuju ke komputer nyalain YouTube terus puter lagu saya langsung tanpa saya minta malah. Terus Mereka sudah iya, sadar ya. Terus akhirnya mereka malah bangga kayak wah Pak Cema artis gitu. Saya sih cuman amin aja. Lucu sih, lebih Lucu ya. sebenarnya. Lucu. Wah, ini luar biasa loh, dampak dari cuma hobi musik bisa digunakan di kelas dan mendukung karir di guru gitu ya. Karena guru ini kan juga digugu dan ditiru ya. Ternyata lewat musik bisa anak-anak itu bisa menerima nasihat dengan baik, menerima materi dengan baik. Nah, pernah nggak sih ketemu sebuah kasus begitu atau di kelas gitu ya, ada anak yang mungkin dalam satu materi pelajaran itu agak kurang, tapi kemudian terbantu ketika materi itu dihadirkan lewat musik atau mereka diajak dulu bernyanyi. Saya yakin sebenarnya banyak gitu. Nah, diantaranya adalah pernah ada satu tema pembelajaran waktu itu adalah Earth Resources atau sumber daya alam itu. Jadi salah satu tema yang kami tanamkan adalah bagaimana kita bisa menghemat energi. Nah, itu ada beberapa siswa yang jadi gini, kalau di Cikal itu kan dulu kita ujiannya bisa kita beri pilihan kepada anak-anak untuk bagaimana mereka mau mengekspresikan pemahaman pembelajaran mereka, begitu kan, bisa dengan poster, komik, drama dan sebagainya. Tiba-tiba ada 2 siswa yang kebetulan waktu itu masih bingung ingin ngapain gitu. Nah, setelah konsultasi dengan Pak Diki diantaranya terkonfirmasi bahwa mereka sebenarnya bisa nyanyi gitu. Ya sudah, coba saya dekati, saya arahkan mereka ke menuju aktivitas bernyanyi. Jadi saya minta, oke, kalau gitu coba sekarang tuliskan apa aja yang kamu pahami. Nanti kita sama-sama bertiga membuat lirik, saya dan mereka berdua gitu. Terus mereka nulis lirik lumayan panjang, itu surprising sih karena masih kelas 1 SD. Setelah cukup banyak untuk dijadikan sebagai materi lirik lagu, ya sudah, coba saya acak-acak sedikit terus jadi lagu yang judulnya Hemat Energi gitu. Waduh. Itu di luar dugaan, itu ternyata kan ini kita tampilkan di assembly yang dihadiri oleh parents juga. Alhamdulillah responnya positif gitu. Karena itu waktu kita latihan itu hampir tidak diketahui oleh banyak orang gitu. Jadi semacam kejutan di hari H gitu. Wah, jadi dari yang nggak tahu jadi malah menciptakan sebuah lagu dengan tema pembelajaran ya yang cocok gitu ya. Nah, kalau dari cerita teman-teman sepertinya tadi itu porsi musik di Cikal ini kan bisa dikatakan sama gitu dengan program-program yang lain. Mungkin di beberapa tempat musik itu apa sih, kan cuma nyanyi aja gitu. Tapi di Cikal ini kan porsinya sama. Sebagai orang yang hobi bermusik, bagaimana pendapatnya? Oke, nah kalau di musik itu begini, dalam bermusik itu ada kebahagiaan yang ingin dibagikan. Nah, di satu sisi, coba kalau kita refleksi dalam sehari 24 jam, kita bandingkan porsi kebahagiaan kita, porsi kesedihan kita, dan porsi flat kita, gitu. Porsi yang saya tidak bahagia, tidak sedih, jadi netral gitu. Ternyata dalam beberapa penelitian itu porsi kebahagiaan itu paling sedikit dalam sehari. Artinya orang itu memang mencari kebahagiaan karena paling sedikit. Nah, musik mampu menjadi media untuk berbagi kebahagiaan. Nah, itu sebab kenapa melalui musik yang tidak banyak orang menyadari dalam dunia pendidikan ya. Padahal kita bisa memanfaatkan musik itu bukan hanya untuk fun, untuk senangnya saja tadi, tapi ternyata itu bisa memberi kenangan yang melekat hingga bertahun-tahun gitu. Nggak mudah hilang gitu ya. Betul. Nah, saya pernah dicurhati Om Hasan itu hafal 25 nabi dihafalkan. Kalau kita disuruh menghafal nama 25 itu puyeng. 1 sampai 25 nggak mungkin hafal ya, tapi susah. Setelah melalui musik 10-20 tahun ke depan itu bisa hafal gitu. Nah, Om Hasan salah satu contohnya kalau mau menyanyi 25 nabi. Langsung hafal ya. Nabi Adam, 25 Nabi Muhammad.
paling gampang ya itu. Ternyata lagunya begitu aja ternyata. Wah, jadi memang ya itu memang saya akui juga sih. Kalau kita menghafal sebuah lagu itu akan lebih mudah. Dan kalau sesuatu dilagukan itu sangat mudah dihafalkan dan lebih melekat awet gitu ya hafalannya ya. Nah, ini kalau boleh cerita lagi nih, kan di Cikal ini juga ada program inklusi ya. Tentu ini tantangan tersendiri juga untuk para guru, teman-teman tentu juga mendampingi anak-anak dengan program inklusi. Apakah musik juga cukup manjur untuk mentransfer ilmu kepada mereka, kemudian meredakan tadi emosi atau juga ketika mereka menemukan hambatan dalam belajar itu bisa masuk lewat. Iya, sebenarnya banyak sekali kalau mengenai itu terjadi di yang pernah saya alami ya waktu mengajar di kelas kakak-kakak itu, apalagi dengan usia yang seperti itu masih sangat muda, 3 tahun, 2 tahun seperti itu. Nah, musik itu sebenarnya sangat membantu mereka karena dengan mudah itu mereka bisa menghafal tidak hanya kosakata, tidak hanya nyanyian, tapi juga gerakan. Bahkan musik waktu itu pernah saya gunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan tema-tema yang ada di kelas. Jadi misalnya tentang kebersihan, kita mengajarkan mereka untuk rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, cara mencuci tangan yang baik dan benar seperti itu. Nah, untuk anak-anak inklusi sebetulnya akan sedikit kesusahan jika kita hanya memberikan contoh. Nah, tapi dengan lagu kita mengajak mereka untuk menyanyi, memperkenalkan lagunya terlebih dahulu, lalu kita ajak menyanyi bersama, terus kita contohkan gerakannya seperti apa dengan lagu, otomatis mereka akan lebih respon dengan cepat sebenarnya. Itu sering terjadi di kelas saya waktu setahun yang lalu. Oke, ada yang mau ditambahkan Om Hasan? Ya ada, tapi sebenarnya ini bisa dibilang masih berhubungan atau sedikit melenceng dari pembelajaran, tapi tetap disatukan oleh musik. Jadi alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kemarin itu saya mendapatkan anak-anak yang super istimewa, kreatif, aktif, inovatif, sehingga di akhir semester kita bisa selalu membuat satu lagu karya gitu. Iya, liriknya ada yang 80% dari mereka, ada yang 80% dari gurunya, atau 50-50 kayak gitu. Intinya kita melibatkan semua pihak dalam prosesnya. Terus ketika selesai, ketika kita tanya ke anak-anak satu persatu, hampir semuanya merasakan senang gitu. Yang nggak senang itu yang pas di hari bikin lirik dia pasti nggak masuk kayak gitu. Nah itu. Tapi overall kita sangat menikmati momen-momen seperti itu, dan kalau kita merefleksikan diri kita masing-masing itu kan kita nggak mungkin mampu mengingat semua momen yang kita lalui di setiap level pendidikan gitu. Pendidikan ya, misal Reni nggak mungkin ingat apa dulu kenangan waktu SD, tiba-tiba disuruh menuliskan semua kan nggak mungkin. Kita cuma bisa milih sedikit saja, dan yang kita pilih biasanya hanya 2, antara yang paling sakit atau yang paling menyenangkan. Tapi kalau ditanyain oleh teman, dari sakit dan menyenangkan, yang kita sampaikan pasti yang menyenangkan. Nah harapannya sih memori-memori kecil seperti yang kita praktekkan di kelas kemarin bisa menjadi hal-hal yang mudah sekali mereka ingat untuk kehidupan masa depan. Dan menjadi ingatan yang positif ya, yang betul. Menginspirasi, yang menyemangati begitu ya. Oke, Om Dik mau menambahkan? Ya kalau secara milestone-nya kan misal untuk anak usia 5 hingga 10 tahun itu mereka itu kan ingin didengarkan sebenarnya. Nah untuk anak-anak inklusi mereka itu ingin mengucapkan sesuatu, menyampaikan keinginannya, tapi ada hal yang membatasi mereka itu. Nah tadi dengan cara-cara ditulis dulu gitu. Kadang-kadang ditulis atau digambar itu mereka jadi punya saluran untuk mengekspresikan. Tapi kalau ini hanya menjadi sebuah naskah tulisan saja, jadi sia-sia gitu. Akhirnya kadang-kadang kita kemas menjadi musik. Nah, mereka jadi pernah punya memori bahwa aku dulu pernah berhasil mengatakan ini gitu. Akhirnya terus jadi lagu, dan itu akan menjadi sebuah itu tadi kenangan indah yang akan dibawa sampai kapanpun gitu.
Kok seperti judul lagu saya, Pak? Apa nih judulnya nih? Kenangan yang indah. Waduh, nanti bisa dinyanyikan ya. Wah keren ini, jadi kenangan indah ini. Saya mengambil benang merahnya itu kenangan indah. Musik sama dengan kenangan indah. Nah kalau tadi teman-teman sudah bercerita banyak sekali bagaimana musik memberikan dukungan yang menurut saya sih spesial ya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah sekarang ke karir teman-teman dalam bidang musik ya. Ini kan Om Dike dan Om Hasan tergabung dalam satu band gitu ya. Ada Om Cema juga yang sudah membuat akun YouTube dengan karya-karyanya. Nah kira-kira apa saja sih yang sudah dicapai selama ini dalam karir bermusik teman-teman ini? Oke, untuk selama ini saya pribadi itu kan ada nih pekerjaan dan hobi. Nah, tapi ini saya memiliki pekerjaan yaitu sebagai seorang guru. Nah, tapi saya juga memiliki hobi yaitu bermain musik yang siapa tahu bisa juga diusahakan sebagai pekerjaan yang bisa berjalan beriringan begitu. Nah, untuk selama ini sebagai guru dan juga seorang pemain musik itu sebetulnya ada satu perasaan yang bisa dibilang satu kebanggaan ya. Karena saya bisa melakukan dua hal yang beriringan, yang sama-sama jalan dan sama-sama memberi saya kepuasan. Nah, karena saya suka mengajar juga, saya juga suka bermain musik, jadi keduanya sama-sama memberikan kesenangan bagi saya. Nah, untuk bermusik ini karena saya sukanya juga dari lama banget, dari SD dan kegiatan bermusik saya juga sangat aktif dari dulu sebenarnya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah lepas dari musik. Jadi dari situ saya juga perlahan belajar sedikit banyak melalui proses penulisan lagu, proses produksi lagu, gimana sih cara mengaransemen, cara memasukkan lagu ke dalam perangkat digital yang sekarang yaitu komputer atau laptop. Gimana sih cara untuk memberikan musik kita itu nyawa supaya bisa orang-orang bisa mendengarkan dan juga bisa berkaitan dengan pengalaman mereka. Nah, sejauh ini seperti itu sih. Oke. Om Hasan bagaimana? Ya kurang lebih sebenarnya sama yang kita lakukan, mengajar sekaligus bermusik atau berkarya di dalamnya gitu. Cuma kita diuntungkan karena kita bisa menjalani keduanya sekaligus gitu. Jadi di dalam mengajar kita bisa bermusik dan di dalam proses bermusik kita bisa belajar atau mengajarkan sesuatu gitu. Itu sih yang pengalaman yang seru yang saya syukuri, yang saya dapatkan ketika berkarir sebagai guru dan sebagai musik dalam satu waktu yang sama gitu. Mungkin tidak semua orang punya kesempatan tersebut ya. Iya. Nah boleh nggak ini dibilang bahwa yang teman-teman cari ini sebenarnya sudah ketemu di musik maupun di karir sebagai seorang guru? Saya ingin bilang seperti ini, sudah, tapi selalu muncul target-target yang baru. Gitu. Atau dalam kalimat yang lain adalah kita sudah di jalan yang benar minimal menurut kita. Tinggal bagaimana kita mencari tujuan-tujuan yang baru di setiap jeda waktu tertentu, itu tantangannya. Oke, Om Dike. Ya, yang pertama adalah sebenarnya kan hidup kita itu singkat. Kalau hanya untuk dilakukan atau dihabiskan untuk hal-hal yang justru membuat kita tidak bahagia tadi gitu. Nah kalau kita bahagia sebagai berkecimpung di dunia musik, maka kita melakukan itu. Kalau kita bahagia di dunia pendidikan menjadi guru, maka saya melakukan itu. Nah kalau saya bisa bahagia di keduanya, maka saya melakukan itu gitu. Jadi saya pikir karir kalau karir di bidang musik kalau secara spesifik justru saya berangkat dari saya berkarya musik, kemudian saya pentaskan di berbagai tempat, bahkan saya pernah berpentas di berbagai negara di Eropa, di Amerika gitu sebelum saya ke Cikal waktu itu ya. Nah perputaran saya sebagai seniman ketika itu kemudian muncul pada satu titik adalah saya harus membagikan pengalaman yang sudah
saya miliki kemudian pengetahuan ini untuk generasi setelah saya gitu. Nah, ketika itu akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan. Saya baru pertama kali mengajar kelas reception atau kelas TK itu. Sebelumnya itu saya selalu mengajar di kelas di universitas gitu ya, di kelas tinggi gitu. Kemudian baru di Cikal saya mengajar di SMP dan di tahun ini mengajar di kelas reception atau TK. Nah, saya pikir justru mereka butuh sesuatu yang memang konkret dialami, atau ketika mereka belajar musik mereka akan lebih mengalami karena gurunya mengalami itu, mengalami musik sebagai karir kehidupannya, dan ketika berhadapan dengan mereka jadi bertemu gitu dengan musiknya gitu. Jadi bukan sekedar teori yang hanya sekedar ditransfer. Yang hanya mengajar teorinya saja. Benar. Misalnya menulis huruf balok gitu ya. Biasanya kan dulu pelajaran musik saya seperti itu. Aduh nggak ngerti nih huruf balok apa gitu kan. Not balok. Oh iya, not balok itu ya. Nah kemudian kalau di Cikal ini lebih ke ya pengalaman bermusik dibagikan sehingga anak-anak pun juga merasakan pengalaman yang sama. Nah kalau boleh tahu supportnya Cikal sendiri seperti apa sih kepada teman-teman yang hobi bermusik ini? Saya pernah mengikuti di Cikal itu ada karir protean, kemudian ada kita submit proposal, kemudian di sana kalau kita terpilih kemudian kita waktu itu dikirim di Bogor ada inkubasi karir protean gitu. Nah, di inkubasi karir tersebut kita diberikan katakanlah semacam workshop dengan dihadirkan oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu ya. Nah, waktu itu yang saya tawarkan di program tersebut adalah saya menjadi produser musik untuk lagu-lagu anak. Nah, karena saya melihat banyak sekali lagu-lagu anak yang dalam tanda kutip sudah usang gitu ya. Konteksnya sudah misal Desaku Yang Ku Cinta. Ini bukan lagu buruk, tapi ketika diajarkan ke anak kota, mereka jadi ini lagu tentang apa? Mereka tidak kenal desa dan seterusnya gitu. Mereka bisa memahami itu ketika nanti usianya sudah beranjak gitu. Tapi untuk di usia mereka harus dihadirkan lagu-lagu yang memang sesuai usianya gitu. Kalau tidak ada, solusinya adalah kita buat gitu. Nah, ketika itu di proposal itu saya sebagai produser musik, saya menciptakan lagu atau mengambil lagu ciptaan teman-teman di Cikal kemudian bisa dinyanyikan oleh anak-anak gitu. Nah, di sana saya dibekali oleh bagaimana ilmu marketingnya itu, bagaimana mencari investor dan seterusnya itu. Akhirnya banyak pengalaman baru yang akhirnya sampai sekarang masih saya tumbuhkan agar ini suatu saat harus terjadi nih. Salah satu support Cikal adalah dalam hal ini adalah memberi bekal pada saya untuk bagaimana menempuh karir yang katakanlah baru bagi saya di dunia musik, yaitu sebagai produser musik. Oke, keren. Om Hasan? Ya, kalau support dari sekolah terhadap karir protean dan dalam kasus ini adalah musik, itu saya rasa juga sangat banyak dan beragam caranya. Di antaranya dulu terus terang ketika saya melamar pekerjaan sebagai guru di Cikal, sama sekali tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan teman-teman yang mempunyai satu visi dan misi yang sama untuk membentuk sebuah band gitu. Nah, ketika itu sudah ada inisiasinya dari teman-teman, terus kita sudah ada konsep segala macam, sekolah menunjukkan support dengan cara misalnya kita boleh menggunakan instrumen-instrumen di dalam ruang ini dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Lalu kita juga kerap kali diminta untuk mengisi acara-acara staff day baik di site Surabaya maupun puncaknya adalah di TPN 2018 ya Pak, di Gor Ciracas di Jakarta. Itu lalu ada lagi bentuk support berupa pembuatan video klip dari single pertama GBN Aku Guru, ada di YouTube. Itu juga dulu difasilitasi oleh sekolah gitu. Bahkan
yang terbaru kita membentuk sebuah komunitas musik yang bernama Cikal Palapa, yang ada Tereni juga di dalamnya. Ya, di situ adalah wadah di mana kita bisa saling belajar dan mengajari dan bersenang-senang dengan musik gitu. Iya, bisa berlatih. Ternyata supportnya luar biasa ya. Luar Om biasa. Cema. Nah, kalau dari saya sebenarnya saya merasa beruntung sebetulnya bisa ngajar di sekolah yang juga mensupport hobi para pekerjanya. Di sini juga salah satunya adalah musik. Nah, di sini di Cikal Surabaya itu diwadahi dengan adanya Cikal Palapa. Nah, yang di dalamnya juga ada orang-orang yang sedang duduk bersama saya ini juga. Jadi di situ seru sekali. Jadi kita bisa jamming bareng, bisa juga sharing mengenai instrumen, cara bermain instrumen ini. Jadi diadakan kelas juga ya Pak Dike ya. Ya, kelas pembelajaran. Iya, yang nggak bisa gitar, bisa main Iya, gitar bisa gitu ya. gitar. Ada vokal juga. Jadi Mm-mm. waktu itu juga Cikal Palapa juga pernah diberi kesempatan untuk tampil di acara TPR. TPR ya waktu itu. Ya itu TPN. TPR. TPR. Nah, TPR. Itu juga yang main juga kita juga ya untuk sebagai pembawa musiknya. Mm-mm. Seperti itu sih, seru. Seru ya, Seru itu banget. keseruan live at Cikal gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Om Dike, Om Hasan dan Om Cema sudah berbagi praktek baik. Semoga ceritanya menginspirasi banyak guru ya, agar lebih termotivasi mengembangkan profesinya, mengembangkan karirnya ya. Terima kasih, sukses selalu ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you all for listening. Kalau ada usul topik-topik seru untuk Cikal Bincang-Bincang Podcast, bisa DM di Instagram kami di @sekolahcikal atau di @rumahmaincikal atau di Instagram @live@cikal ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tapi jangan lupa, setelah ini Om Dike, Om Hasan dan Om Cema akan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih. You moved back from a city of envy. All the lights you'll ever lie are off now. Got me freaking lonely. Oh, empty. Did you know? Need a little bit of time.
Oke.